Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di channel Teh Neni. Kumaha dalamang sadayana teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini ada teman-teman yang komen. Alhamdulillah sih ya. Jadi yang komentar itu aku bisa ngejawab sesuai pengalaman aku dan alhamdulillah aku jadiin konten. Tapi berbagi pengalaman juga ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak pernah bosan mendengarkan celotehan aku, tidak pernah skip nonton videonya ya, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Nah, jadi komentarnya itu kemarin teteh pakai calling visa ya, aku baca-baca katanya. Karena kan teteh pakai visa ziarah dan itu calling visa ya. Itu waktu di pesawat dijemputnya sama siapa? Sama majikan apa Sarika? Apa teteh langsung ke rumah majikan atau ke kantor dulu? Dari kantor langsung ke rumah majikan. Gimana teh prosesnya? Nah, aku akan jawab juga di sini dan aku akan bagi tips sebelum berangkat ya teman-teman, biar biar enggak apa ya, biar persiapan gitu untuk teman-teman yang pemula, buat persiapan. Nah, jadi aku tuh berangkatnya dari Indonesia, dari Jakarta ke bandara dianterin sama sponsor sama agent yang ngurusin ya. Udah itu sesampai di bandara udah diurusin, pokoknya tuh diarahin lah ya. Aku tuh waktu itu kebetulan ada dua orang aku berangkat, jadi tujuannya kan ke Riyadh jadi sekalian gitu teman-teman. Bahkan ada yang satu orang, jadi kalau calling visa itu tidak rame-rame ya teman-teman, kadang ada yang dua ada yang tiga, jadi bahkan kebanyakan sih tiga dua empat gitu teman-teman, bahkan ada yang satu satu orang berangkat gitu. Nah, jadi prosesnya itu udah nyampe ke Jakarta, ke Bandara Jakarta, kita nih ada lagi orang dalam yang misalkan dari kantor nih yang ngebawa aku tuh dua orang. Udah itu nyampe ke bandara ada lagi satu orang yang nyerahin, yang yang bantu proses di bandara gimana, yang pokoknya yang orang dalam deh, jadi biar lancar semuanya. Jadi semua juga butuh proses teman-teman, makanya itu semua juga uang 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 karena banyak banget yang ngurusin kita ini. Kalau satu orang mah keteter gitu teman-teman, jadi bagian-bagian di bandara, bagian A bagian B, jadi banyak banget bagiannya gitu teman-teman. Nah, udah nyampe di bandara, aku udah oke. Nah, aku tuh dipoto dulu, dipoto pakai tas apa, pakai kerudung apa, pakai baju apa. Nah, udah itu aku dipoto lengkap. Nah, itu tuh foto itu aku kirimin, aku orang kantor tuh dikirimin sama majikan aku. Jadi setelah nyampe nanti di bandara Riyadh, nah dia tuh akan menunjukkan foto aku gitu loh. Nah, singkat cerita, nah aku tuh udah nyampe di bandara Jakarta, proses semuanya, paspor semuanya. Nah, udah itu masuk perjalanan ya, berapa jam ya, lupa aku, 8 jam ya, tergantung sih teman-teman. Aku tuh banyak transitnya tuh dari bandara Jakarta ke Kuala Lumpur. Udah ke Kuala Lumpur ke Doha. Doha itu masih daerah-daerah, Pragawala itu bahasanya bahasa India gitu teman-teman. Nah, udah itu udah dari Doha baru nyampe Riyadh gitu teman, jadi 3 transit banget. Nah, usahakan teman-teman, tips dari aku ya, usahakan teman-teman siapin handphone full baterai, atau enggak teman-teman yang punya eh, apa tuh namanya, desktop ya, jadi yang untuk ngisi baterai itu ya biar full. Jadi ya harus full banget itu baterai, karena apa, karena ntar nanti tuh kita dihubungin sama majikan di mana posisi gitu loh teman-teman. Nah, singkat cerita udah berapa malam ya, aku 2 malam kali ya, karena kan transit ya, udah itu pending pemberangkatan juga. Akhirnya udah itu nyampe lah ke Riyadh. Nah, aku tuh waktu itu ya teman-teman, Masya Allah diberi ketenangan gitu ya, walaupun handphone aku tuh lowbat, mati total, total mati banget banget. Makanya banyak yang ngehubungin aku tuh pas aku buka tuh, wow banget banyak yang ngehubungin, karena khawatir ya nyampe atau enggaknya gitu. Jadi setiap waktu-waktu di pesawat, waktu di bandara, kita nih harus
menghubungi agent kita, karena posisi kan kita nih 2 orang atau enggak 1 orang, jadi ngikut gitu loh, ini anak nyampe belum, ini anak nyampe mana gitu. Nah kita nih harus selalu ngasih kabar gitu sama agent kita nih. Nah udah itu nyampe di Riyadh, nyampe di bandara Riyadh. Nah alhamdulillahnya itu bener-bener aku dikasih santai aja gitu, bismillah, aman gitulah ya, walaupun majikan aku tuh muter-muter nyari-nyari aku, padahal aku ke kamar mandi dulu gitu teman-teman. Karena apa, mereka ngasih waktu ya, pemberangkatan jam sekian, jadi nyampe ke Riyadh itu nyampe jam sekian, jadi otomatis majikan itu pasti ada. Alhamdulillah majikan tepat waktu gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang emang majikannya yang belum nyampe, belum ada yang nyiriin, pastikan teman-teman minta nomor telepon majikan kita nih ke agentnya, kita harus pegang ya teman-teman. Kebetulan aku tuh ada teman aku yang berangkat sama aku tuh, calon majikannya itu udah menghubungin beliau waktu masih di kantor, masya Allah gitu loh. Tapi aku ya alhamdulillah tidak ada yang hubungin aku, jadi benar-benar ngeblank, benar-benar tidak tahu gimana nasib aku dapat majikan gimana gimana, itu benar-benar pasrah aja gitu teman-teman. Makanya itu handphone lowbat. Pas keluar dari bandara, itu tuh benar-benar tidak ada selang waktu menunggu, pas gitu, si babah majikan aku yang cowok tuh langsung manggil aku Neni gitu lah. Terus langsung dia menunjukkan foto aku di handphonenya. Masya Allah, aku bilang ya Allah, alhamdulillah banget. Bahkan teman aku belum dijemput, nggak tahu kabarnya juga sampai sekarang. Mudah-mudahan beliau dapat majikan yang baik-baik, super baik ya teman-teman. Dan tips aku ya, handphone jangan sampai lowbat kalau sebelum berangkat ya teman-teman. Nah itu prosesnya paling bisa ya teman-teman. Jadi perorangan, dijemputnya tuh langsung sama majikan, tidak ke kantor dulu ya teman-teman. Nah dan untuk yang proses syarikah, jadi berangkatnya itu teman-teman itu rame-rame, 7 orang, bahkan 10 orang, bahkan 15 orang, itu benar-benar terus berangkat. Nah waktu aku berangkat juga aku ketemu sama teman-teman itu, jadi mereka tuh 15 orang dari Jakarta set. Jadi pemberangkatannya itu selalu malam teman-teman, karena ya seperti itulah, tidak banyak pertanyaan, tidak banyak polisi kalau malam kan. Nah jadi waktu itu pemberangkatannya itu kalau lewat syarikah, jadi berangkatnya itu 10 orang, 15 orang. Nah pokoknya benar-benar ada orang khusus, yang 1 orang yang ngebawa dia gitu loh. Jadi kalau aku tuh ya sama teman aku tuh benar-benar ngeblank, mana ini airport nomor sekian, mana ini sekian, pokoknya benar-benar kita nih nyari sendiri gitu teman-teman. Kalau lewat syarikah ada yang ngebimbing gitu, ada yang ngebimbing, ada yang ngebina, ayo ke sini, ayo ke sini, ayo ke sini gitu. Kalau aku benar-benar ya itulah. Tapi teman-teman kalau yang emang benar-benar calling visa sama seperti aku, tidak usah khawatir, nyampe kok ke rumah majikan ya teman-teman. Yang balik lagi untuk yang lewat syarikah, jadi teman-teman tuh berangkatnya itu ya lebih dari 10 orang. Nanti itu udah nyampe ke Bandara Riyadh, teman-teman dijemput dari kantor ya, ke kantor dulu, semuanya itu ke kantor dulu. Nah udah di kantor, prosesnya itu proses lagi. Karena kenapa berangkatnya cepat lewat syarikah, karena belum dapat majikan gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Mudah-mudahan videonya selalu bermanfaat. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Boleh teman-teman berbagi pengalaman, berbagi cerita di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan ya teman-teman. Pokoknya aku doakan selalu semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan badannya, selalu dikabulkan hajatnya. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.